terekam gitu. Jangan lupa pincet merah kalau mau selesai nih kamu. Oh. Ini tambahkan ini kan? Tekan tambahkan nih. Hah? Tambahkan yang jumlah nih, nah ini nih. Masuk cicik. Mana ini? Dan cukup ya. Tunggu dulu. Baru 4. Ya Allah, oke kan. Ada tulis Rio Prensa kan, Dek? Ada tulis Rio Prensa kan? Keluar. Ya lah, kelar dulu lah. 10 menit lagi lah, lewat 10 lah. Dasar hukum utama surat kuasa khusus adalah pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan tertentu atau lebih. Selain itu, dasar hukum Sela. Ini lo apa mang ACC cuma yang masuk nih. Dia video lagi. Ah. 1, 2, 3.
Ini kok udah keluar semua. Mana ini? Oh ini. Ada yang satu.
Pak Agus. Pak Agus orang mana, Pak Agus? Selamat malam. Orang saya tinggal di Kalimantan, Pak. Oh, di Kalimantan. Iya, di Kalsel. Kalimantan Selatan ya, Pak? Iya. Saya tinggal di Kamu di Sumatera. mana? Sumatera, Bengkulu saya, Pak. Berarti terpisah lautan kita. Jarak bukanlah penghalang ya, Pak. Setelah Ini gimana ini, Pak? Kita mulai aja atau nunggu yang lain dulu ini, Pak? ini kelihatannya sudah masuk ini, Pak. Cuman saling menunggu aja ini. Saling menunggu aja, Pak. Soalnya kalau wilayah timur kan takutnya kan waktunya udah pertengahan malam takutnya kan. Oh iya. Itu. Bisa aja Pak, langsung dimulai, Pak. Kita. Mungkin yang lain juga mendengarkan sudah ini. Cuma nggak dibuka kameranya. Kita cuma ini aja, Pak, perkenalan sama paling membahas masalah diskusi dikit mengenai surat kuasa aja mungkin, Pak. Nggak terlalu panjang. Oh iya, iya. Iya. Oh, bentar, ada yang baru masuk. Ini sudah telat yang keberapa ini, Pak? Kenapa, Pak? Ini sudah pertemuan yang keberapa ini, Pak? Ini pertemuan pertama kita, Pak. Oh iya, Kak? Ya, web 1. saya kira sudah ketinggalan saya. Ini Saya Pak, lihat pertama di- ini, Pak, kita, Pak. Lihat di ya. Saya lihat di apa tuh di percakapan tuh. Saya baru saya kira sudah pertemuan kedua atau ketiga gitu ini. Belum, Pak. Kita itu kalau Zoom-nya itu ada 3, Pak. Pertemuan 2, 4, sama 6. Berarti cuma 3 kali kita Zoom-nya, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Di praktek beracara perdata ini baru semester ini ya Pak ya ada ya. Saya juga baru, Pak, di Universitas Terbuka ini, Pak. Baru pertama ini. Iya semester kemarin tuh saya itu cuman tagihannya cuman yang belum selesai tuh praktek beracara gitu aja, isinya pidana semua. Oh. Saya lihat tuh loh, kok dipecah jadi 2, praktek beracara pidana sama perdata. Mungkin kalau untuk di kuliah pada umumnya tuh, Pak, ada apa? Ada latihan-latihannya. Jadi memang dipisah, Pak. Kalau Oh, iya. prakteknya ya. Yang kemarin jadi satu aja yang di UT ini. Saya hitungannya kan ngulang saya ini. Oh, ngulang ya, Pak. Ngulang. Berarti lebih ini, Pak, lebih pasti, Pak. Saya taruh di akhir. Jadi ngambil praktek belajar aja. Kalau saya itu, Pak, kalau ngajar untuk praktek peradilan perdata ini mungkin baru pertama ini, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin sesuai jurusan saya itu hukum Islam, Pak. Oh, Tapi mungkin karena kekurangan dosen di UT, jadi saya dialihkan ke ini. Saya juga kan baru sekalian ya, baru mengenal juga ini. kalian ya praktek beracara di PA seperti apa? Ini langsung dimulai aja gimana ini, Pak? Soalnya belum ada yang buka layar Zoom-nya gini ini. Kita 2 aja ini, Pak. Iya. Ya, rekan-rekan buka layarnya, kita mulai Kak. Biar cepat selesai juga kan. Oh iya.
cepat selesai, cepat istirahat kita. Ya. Kegiatan sehari-hari apa kita, Pak? Kalau kami sementara ini anggota Polri, Pak. Oh, di Kalimantan itulah ya, Pak? Ya. Baru kepikiran aja kuliah. Sudah tua baru kuliah. Oh, sebagian ada lagi di perjalanan katanya, Pak. Oh iya. Iya. Silakan aja Pak, dimulai aja Pak. Ntar nggak ketenguan layarnya. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun rekan-rekan berada. Semoga sehat selalu. Sebelum memasuki materi perkuliahan kita malam ini, adakah baiknya saya selaku tutor memperkenalkan diri. Nama Rio Apriansyah, asal daerah Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu. Saya mengajar di Stisnu Bengkulu kurang lebih 2 tahun ini. Kemudian saya bertugas sekarang di MBG, di BGN, Pak. Kebetulan di BGN juga, Pak. Di BGN sekalian ngajar, sekalian juga jadi tutor di UT. Kalau tutor di UT baru pertama ini saya. Di sini materi khususnya kita akan mengenai surat kuasa khusus yang pada sesi 1, yang mana pada pertemuan kali ini akan berkaitan dengan teori hukum acara perdata itu sendiri. Melalui pembelajaran yang teori surat kuasa khusus ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mempelajari apa itu dasar hukum surat kuasa khusus, dapat mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam surat kuasa khusus. Tentunya dalam hal mengenai ketentuan-ketentuan bagaimana cara membuat surat kuasa itu sendiri. Mungkin dalam hal surat kuasa ini Bapak-bapak lebih pasti atau lebih paham. Saya di sini cuma sebagai membimbing jalannya diskusi atau jalannya pembelajaran kita malam ini. Jadi kalau misalnya ada kritik, saran, kita diskusikan mengenai surat kuasa khusus ini. Surat kuasa khusus ini berdasarkan pada pasal 1795 Kitab Undang-Undang Dasar Hukum KUHP Perdata yang menyatakan bahwa pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan tertentu, yang mana lawan katanya adalah surat kuasa umum. Surat kuasa khusus ini membatasi pada kewenangan-kewenangan tertentu saja. Selain itu, dasar hukum dari surat kuasa khusus ini termasuk pada pasal 118 sampai dengan 123 Hezin Inlands atau HIR yang disingkat dengan HIR yang pada waktu di Jawa dahulu. Unsur-unsur surat kuasa khusus meliputi judul surat, identitas pemberian dan penerima kuasa, pernyataan mengenai domisili hukum, rincian pembuatan yang dikuasakan, serta tanda tangan para pihak yang dimaterai. Jadi itulah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus dalam beracara, khususnya di bidang perdata ini. Biasanya pembuatan surat kuasa khusus ini itu lebih sering digunakan dalam hal seseorang advokat
ketika mereka mau melakukan beracara misalnya terhadap kliennya, baik itu dalam bidang waris, perceraian kalau mengenai perdata ini, ataupun yang bersangkutan dengan hak perorangan. Surat kuasa khusus dalam hukum perdata ini meliputi tindak hukum tertentu yang spesifik, seperti mewakili klien dalam persidangan perdata dan tidak dapat dilakukan secara umum, yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang pada dasar hukumnya itu adalah pasal 1795 KUH Perdata. Yang membedakannya dengan surat kuasa umum itu mencakup segala kepentingan. Kalau surat kuasa umum itu mencakup segala kepentingan, sedangkan surat kuasa khusus ini mencakup pada bidang spesifik saja. Mungkin dari pembahasan ini ada yang masih kita diskusikan mengenai surat kuasa khusus ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semua. Pada intinya pembuatan surat khusus itu meliputi unsur-unsur yang terkandung, apa-apa yang ada dalam surat kuasa khusus, tentunya label khususnya itu yang penting, yang harus ada di dalam surat kuasa khusus itu. Kalau misalnya ada kritik, saran dari Bapak Ibu, atau kita perkenalan terlebih dahulu, Bapak. Untuk Pak Rizky dari mana, Pak? Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akbar Wijaya, asli Jawa Timur, Pak. UPPBJ-nya tapi Jakarta karena penugasan saya di Jakarta, Pak. Apa, Pak? Polisi kita, Pak? Bukan, Pak. Di Kementerian Keuangan, Pak. Woi. Kalau umur rasanya saya paling muda ini ya, Pak. Kalau dilihat ini. Saya kelahiran 95, Pak. Oh, 95 ya, Pak. Saya 98, Pak. Selanjutnya yang terpenting Bapak Ibu, rekan-rekan semua, untuk pengerjaan tugas terutama itu segera dilaksanakan atau dikerjakan, jangan sampai batas waktu yang tentukan Bapak Ibu tidak mengumpulkan tugas. Nanti saya bingung mau ngasih nilainya. Soalnya itu di aplikasi ini otomatis, Pak. Kalau yang belum mengumpul tugas, silakan dikumpul. Selanjutnya mengenai surat gugatan. Pembuatan surat gugatan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang harus dilakukan secara cermat, logis, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memahami struktur dan unsur-unsur penting dalam surat gugatan, seperti identitas para pihak, posita, petitum, serta hubungan logis antara keduanya. Mampu mengidentifikasi kesalahan umum dalam penyusunan gugatan. Mampu menyusun surat gugatan secara mandiri berdasarkan kasus yang konkret. Mungkin kita ada dua materi itu terlebih dahulu, Pak, yang harus kita diskusikan malam ini. Selebihnya kalau ada yang didiskusikan silakan dipertanyakan, nanti kita diskusikan sama-sama.
mengenai surat gugatan dan surat kuasa khusus. Kalau di bidang kepolisian tentunya lebih paham mengenai surat kuasa khusus dan ini Pak, surat gugatan ini. Ya, kalau perkenalkan saya Pak Kusudianto dari Kalimantan, Iya Pak. Kalimantan Selatan. Kalau terkait dengan surat kuasa khusus ini kita sudah sering melihat lah, sering membaca terkait dengan surat kuasa khusus. Kegiatan para tersangka yang memberikan kuasa khusus ke advokat lah untuk melakukan pembelaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Iya Pak. Namun terkait dengan surat gugatan memang kita tidak familiar Pak. Apalagi gugatan di perdata ini. Mungkin kita yang kadang yang kita bingungkan atau yang kita itu terkait dengan mungkin format Pak. Kalau dengan isi itu mungkin kita bisa kembangkan, namun biasanya yang tidak bisa kita bayangkan itu adalah formatnya Pak. Format surat suara itu khusus saja Pak. Ya, cuman dengan adanya teknologi sekarang kita bisa searching lah di internet itu seperti apa. Iya. Kalau ya, cuman memang tidak ada aturan baku terkait dengan format itu seperti itu. Kalau kita yang sudah kerja ini kan biasanya kan ada buku panduan terkait dengan format. Namun dengan surat gugatan ini kan tidak ada format baku lah. Apakah dengan kita tidak ada format baku ini tidak mempengaruhi kita diterima atau tidaknya di pengadilan itu Pak? Kalau menurut aturan dalam KUHP itu Pak, yang saya baca tadi, itu formatnya itu harus sesuai Pak. Yang mana formatnya itu yang berisi tentang pemberi kuasa dan yang menerima kuasa. Formatnya harus sesuai, biar jelas datanya. Kalau terkait unsur-unsur itu kami memahami unsur-unsurnya, ibaratnya memberi kuasa, penerima kuasa itu kan maksud format dalam suratnya gitu itu. Contohnya surat tugas itu kan ada formatnya kan gitu. Iya Pak. Kalau kita tiap instansi itu kan punya panduan format. Cuman kalau ya surat gugatan ini kan tidak ada panduan formatnya seperti ini, bentuk tulisannya seperti ini, itu kan nggak ada. Cuman, nah yang kadang jadi pertanyaan kita itu kalau kita bikin format, kalau unsurnya kita lengkap, bisa melengkapi, bisa dipelajari. Cuman format itu kan tidak ada yang bagus, jadi bisa antara advokat satu dan advokat yang lain itu kan kadang berbeda formatnya seperti itu. Itu mempengaruhi nggak sih di pengadilannya seperti itu? Kalau sejauh saya mengikuti ini Pak, kebetulan kan saya sering ikut teman-teman advokat itu Pak. Kalau sejauh ini nggak ada pengaruh Pak mengenai formatnya tadi. Yang terpenting kan format tadi itu yang unsur-unsur yang wajib di dalam surat kuasa khusus itu ada. Jadi mau formatnya mau didahulukan mengenai yang terhormat atau mau didahulukan mengenai nama advokat itu sendiri tidak masalah. Kalau sejauh yang saya pelajari ini. Ya memang kalau memang tidak ada aturan bagus sih, makanya tadi kita karena fokusnya memenuhi unsur-unsur yang harus ada di dalam surat dan seperti itu. Sistematisnya ya Pak itu, karena kita nggak ada aturan ya yang menetapkan urutan. Dari organisasi Indo Advokat itu juga tidak ada yang menerbitkan buku khusus untuk format. Itu kan sebenarnya kan untuk kerapian, kemudian keseragaman kan seperti itu. Iya, seperti lah pembuatan skripsi lah ya Pak. Iya. Ya itulah, sejauh ini belum ada Pak untuk format pembuatan surat kuasa khusus itu Pak. Bagaimana pembuatan yang
yang harus pedomannya belum ada, Pak. Tapi yang dicantumkan itu yang terpenting pembuatan surat kuasa khusus ini itu ada identitas pihak kedua belah pihak mau dan terkhususnya itu tanggal dan tanda tangannya, Pak. Tanggal dan tanda tangan yang dimaterai. Itu yang paling penting. Mungkin kita sebagai mahasiswa mau titip lah sama tutor ini, kalau bisa diinisiasi lah, biar seragam se-Indonesia kan seperti itu. Biar seragam pembuatan surat kuasa khususnya ya, Pak. Ya, bukan seragam isinya ya, cuma seragam formatnya saja. Iya, iya, Pak. Bukan isinya. Ya. Mungkin tutor bisa menginisiasi lah. Tapi bidang saya bukan di perdata ini, Pak, masalahnya kalau saya mau ini. Bidang saya di hukum Islam, Pak. Nanti saya sampaikan dengan teman-teman juga mungkin mengenai ini. Iya. Ya cuman karena kita orang yang sudah kerja itu ya mahir dituntut dengan format baku seperti itu. Kalau isi mungkin kita bisa mengamati lah. Mungkin itu aja Pak tutor yang usulan aja. Baik, terima kasih pada Pak Agus. Mungkin ada yang lainnya, ada masukan, saran dari rekan-rekan? Sebelum ada yang masukkan saran, ini saya mau ngasih tahu, Pak, untuk pengerjaan tugas itu tolong diperhatikan mengenai tugas apa yang disuruh di aplikasi tutor ini, Pak. Tadi saya baca ada surat kuasa khusus yang di bagian sesi 2. Bagian sesi 2 itu kan bukan surat kuasa khusus lagi, itu surat gugatan. Tapi ngirim tugasnya surat kuasa khusus. Jadi tadi saya minta diperbaiki. Nanti kalau misalnya sudah diperbaiki, nilainya saya perbaiki kembali. Untuk yang sesi 1 kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas kalau saya lihat, Pak. Mohon diperhatikan untuk sesi 2, sesi 3 ini. Kumpulkan aja tugas sebisa mungkin lah. Kan pada intinya juga kan untuk pembuatan surat kuasa surat ini nggak terlalu harus begini. Yang terpenting kan unsur yang terkandungnya itu ada. Itu sudah memenuhi syarat aja cukup. Ini sepertinya cuma kita bertiga aja ini, Pak. Diskusi malam ini. Gak ada yang lain ini. Malam minggu Pak ini, Pak. Malam minggu, oh iya ada malam minggu, Pak. Jalan-jalan ya, Pak. Saya mau izin ini apa namanya, diskusi. Iya, Pak. Pak Agus mohon izin, Pak. Yang sudah sering melihat surat kuasa, Pak, pernah nggak ada surat kuasa yang itu ada kop surat dari lawyer atau pengacara? Kan normalnya kan kalau kita lihat surat kuasa itu dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yang penerima itu mungkin lawyernya. Nah, ada nggak kasus-kasus tertentu yang surat kuasanya itu ada kop surat lawyernya itu? Kayak mungkin kalau misalkan si pemberi kuasanya ini orang sepuh atau udah nggak ngerti teknologi dan lain sebagainya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau biasanya, Pak, surat kuasa ini langsung biasanya dibuatkan oleh lawyer atau advokat itu sendiri, Pak. Oh, siap. Jadi langsung ada kop atau lembaga, misalnya lembaga bantuan hukum di atasnya itu, nah langsung ada kop Yap. suratnya itu.
Ya, Ya. itu nggak dipermasalahkan di pengadilan Pak ya? Tidak, Memang Pak. tugasnya. Yang terpenting yang pemberi kuasa ini tadi melengkapi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Misalnya advokat, dia sudah ada berita acara atau kartu advokatnya. Ya, coba. Mungkin ada tambahan yang lain, nggak masalah. Berbagi-bagi pengalaman kita, Pak. Saya juga masih muda pula kalau dalam hal ini, Pak. Masih kurang pengalaman. Sudah biasa beracara ya memang. Ikut-ikut aja, Pak. Like, Ikut-ikut teman beracara. ya pengalaman aja kalau memang ada kita berurusan dengan pengacara apa segala. Selain surat kuasa yang perlu kita tanyakan ya tadi itu kartu anggota, kemudian kalau kita di kepolisian itu yang kita tanyakan pihak sumpahnya sudah disumpah atau belum, Mas. Gitu. Ya. Kalau dia belum disumpah ya tidak sah kan seperti itu. Atau ada dari yang lain untuk menambahkan mengenai surat kuasa khusus ini? Pak Muhammad, orang mana, Pak? Orang Bangka Belitung Pak, mohon izin. Wah, lumayan jauh ya, Pak. Apa kita kegiatan sehari-hari, Pak? Kerja saya Pak. Mengenai surat kuasa khusus ini ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Atau mau didiskusikan? Baik, sementara karena tadi lagi di jalan juga Pak, pakai headset juga. Jadi sementara masih nyimak dulu Pak, sambil mempelajari sedikit-sedikit Pak, mohon izin. Siap, Pak. Kita santai aja lah, Pak. Kalau misalnya nggak ada lagi materi, kita tutup, istirahat, kita tidur. Masuk lagi minggu depan. Kalau masalah nilai, Pak, kita aman-aman aja lah, Pak. Yang penting kita aktif, selesai, tugas ngumpul. Nggak usah pening-pening juga kan. Apalagi kalau cepat ngumpul tugas, Pak. Cepat ngumpul tugas itu 95 itu. Dikasih bocoran Pak. Nanti upload semua kalau hadir kita upload semua. Ya, kalau hadir apa semua itu. Kemarin kalau ngulang itu ada kesalahan mana ya, Pak? Pak Agus? Saya ngulang tuh karena nggak saya ikuti. Saya sibuk, nggak saya kerjakan. Oh, tugasnya nggak dikerjakan ya, Pak? Nggak saya tinggal gitu aja. Oh, itulah. Biasanya kalau ngumpul tugas itu selesai semua kan? Ya. Kemarin tuh saya tuh dapat apa itu contoh kasusnya gila. Kan yang perkara pidana itu kan. Nah, Saksinya 21 orang ya. Saya nggak mau lah 21 orang tuh bikin apa itu tuntutan, bikin dakwaan itu ya capek lah. Saksinya 21 orang gimana saya bilang gitu. Orang tugas itu saksi cukup 3 orang kayak gitu. Saksi 21 orang yang lempoh ya. Saya kerjakan aja. Saya kerjakan apanya itu tuntutan. Apa itu saya nggak kerjakan lagi ya, males saya bilang gitu. Capek saya itu. Mbak Olpiana. Mbak Ya, Olpiana orang mana, Mbak? aslinya NTT Pak, tapi menetap di Jakarta. Oh,
Kerja di Jakarta ya, Mbak? Iya. Pak boleh nanya nggak? Boleh, Mbak. Eh, kan kita tadi berbicara tentang surat kuasa ya. Iya. Aku mau nanya nih, bagaimana kita sebagai penerima kuasa itu kita nentuin batas kewenangan kita gitu, kayak tindakan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakuin, gitu Pak. Terima kasih. Nentuin surat kuasa khusus ya, Pak? Mbak. Kewenangan. Biasanya itu ditulis poin-poinnya, Mbak. Secara spesifik, apa-apa yang tidak boleh, misalnya dalam hal kasus katakanlah perceraian. Dalam hal surat kuasa khusus dalam perceraian ini, yang tidak boleh masuk itu misalnya dalam hal kewarisan yang tidak boleh. Jadi dia hanya membahas mengenai apa yang dikatakan yang perceraian ini cuma boleh di hartanya saja atau hak suami istri. Nah, lewat dari itu tidak boleh. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Dari Pak Agus. Saya nggak pernah beracara, Pak. Saya nggak bisa. Sama aja, Pak. Saya cuma bantu-bantu kawan aja, Pak, beracara. Nanti ilmu kira-kira aja kan gitu. Ya sesuai apa yang Bapak jelaskan tadi, karena ini surat kuasa khusus, kan sudah ditentukan apa-apa yang boleh kita perbuat kan seperti itu. Di luar yang tidak diamanatkan dalam surat suara khusus atau amanat dalam surat kuasa khusus ya tidak perlu kita laksanakan kayak gitu. Iya, tergantung kesepakatannya tadi intinya, Pak. Itu, Mbak. Ya. Nah, apa yang intinya kita memberikan kepada kekuasaan kita. Kita sebagai kekuasaan kita ini memberikan kepada orang yang kita percaya untuk melakukan, mewakili kita ini sendiri. Kita tanda tangan dalam suatu perjanjian ini, Mbak. Pak, misalkan nih pemberi kuasanya itu meninggal dunia, nah itu bisa diwariskan nggak kuasanya? Mungkin ke anggota keluarga yang lain. Pemberi kuasanya meninggal dunia, putus dia, Mbak. Ya. Oh, putus ya. Oke. Ya. Berarti tidak mengikat ya, Pak? Kalau misalnya yang pemberi kuasa ini berarti yang sebelumnya itu meninggal dunia kan, Mbak? Berarti putus dia. Kan nggak ada lagi. Oh, berarti dia tidak ada ikatan dengan ahli waris ya? Maksudnya nggak ada ininya ya? Kalau sejauh Jadi yang kayak- saya pahami, Mbak, kalau pemberi kuasanya meninggal dunia, kan kesepakatan itu terjadi ketika kedua belah pihak. Kalau dia meninggalnya satu, tinggal sepihak lagi, berarti nggak bisa berjalan. Kalau yang saya dapat pahami. Kalau menurut Pak Agus, gimana, Pak? Kalau misalnya pemberi kuasa ini meninggal dunia, Pak? Ya kalau menurut saya kalau yang memberi kuasa itu sudah meninggal ya putus kan gitu. Ya itulah. Putus. Ini mungkin ada contoh kasus mungkin yang memberi dalam kasus apa seperti itu yang ada warisnya kan seperti itu. Kalau ada warisnya nanti kalau ada berurusan lagi ya nanti warisnya yang memberi kuasa lagi kan seperti itu. Membuat surat Bukan surat baru. Namanya perjanjian baru, Mbak. Ya surat kuasa yang terdahulu tetap hapus kan gitu. Ya, dihapuskan.
Apa ada yang ya, Kak? Bapak, saya ingin mau bertanya. Ya, Surat kuasa ini hanya khusus untuk ranah peradilan atau bisa digunakan untuk hal lain? ranah peradilan, Mbak. Nomor acara kita, Mbak. Tidak, Mbak. Iya Pak, jaringan saya kurang bagus ini Pak. Oh iya, ya, Mbak. Pak mau izin bertanya lagi. Ya, Mbak. Misalkan nih, eh, misalkan saya sebagai misalkan gimana ya? Misalkan ada dua surat kuasa yang dikeluarkan di tanggal yang sama, tapi bertentangan nih. Nah, itu yang diakui maksudnya yang kewenangan yang diakuinya itu surat kuasa yang mana? Kita bisa bedain nggak gitu? Misalkan isi surat kuasanya tuh tentang apa gitu, tapi dikeluarinnya itu di tanggal yang sama. Isinya beda, Itu tapi ada- tanggalnya sama ya, Mbak. Gimana Pak? Maksud Mbak itu isinya beda, tapi tanggalnya sama. Iya, tapi bertentangan gitu loh. Kok- Isinya tuh bertentangan tapi dikeluarin di tanggal yang sama. Pemberi kuasa sama penerima kuasa sama juga. Ya, Kok bisa bertentangan, Mbak? enggak, maksudnya kan dua surat kuasa nih. Iya kan? Dua surat kuasa. Dikeluarin, maksudnya dua surat kuasa bertentangan yang dikeluarin. Tapi di tanggal yang sama. Nah, dari dua surat kuasa itu kewenangan yang maksudnya kewenangan siapa yang harus kita akui gitu. Mbak izin Itu dulu. ada asasnya Iya, nggak, iya, Pak? benar, Mbak. Kalau mengenai kewenangan atau keberlakuan surat kuasa ini, Mbak, surat kuasa itu dibuat sebelum kita, karena kita itu deal dengan klien kita, Mbak. Misalnya dalam hal kasus narkoba katakanlah, ada seseorang minta tolong dengan seorang pengacara. Ini bisa dibantu nggak, Kak, mengenai kasus adik saya ini, kasus narkoba ini? Dan bagaimana apa-apa yang harus saya penuhi? Nah, untuk memenuhi ini, maka dilakukan pembuatan surat kuasa, Mbak. Jadi tidak akan mungkin yang namanya bertentangan. Kalau surat kuasa ini sudah jadi, baru bisa seorang pengacara ini melakukan apa yang harus dia lakukan. Misalnya dia mau membantu si ini tertangkap narkoba tadi untuk mengurusinya. Jadi kan surat deal di surat kuasa tadi. Jadi nggak mungkin yang namanya bertentangan. Kalau misalnya pembuatan sertifikat tanah mungkin bertentangan. Karena pembuatan surat kuasa khusus ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Nggak mungkin terjadi pertentangan, atau mungkin kalau terjadi pertentangan, yang pemberi kuasa ini memberikan surat kuasa ini ke kedua orang klien, kedua orang advokat, mungkin bisa jadi bertentangan. Tapi kan nggak mungkin.
Terima kasih, Pak. Oke Mbak, sama-sama. Ini untuk tuanya baru pertama dengan saya atau sudah ada sebelumnya ini Bapak Ibu semua? Kalau hari ini pidana juga ada, Pak. Oh, sudah ada ya? Ya. Mungkin ada yang lain yang mau kita tanyakan atau kita diskusikan? Untuk surat kuasa mungkin kita sudah jelas semua ini, Pak. Ya. Pokoknya diam berarti jelas gitu. Intinya kalau jelas sudah selesai, nggak ada lagi kita pertanyakan, kita tutup ini Pak. Takutnya udah ada yang mau istirahat ini Pak. Nah, itu deal aja Pak kita. Ini kalau web mau kita batasi ya Pak, anunya Pak, materinya dibatasi kah? Kenapa? Materinya dibatasi kah? Kalau setengah konsultasi kan ini kan. Kalau dilihat dari pedomannya dibatasi Pak. Ya. Kalau bisa konsultasi ke sampean kan terkait dengan di PA kan. Konsul gratis. Konsul gratis. Mungkin yang lebih membidangi Bapak sendiri itu Pak. Kalau masalah itu Pak. Ya, kalau di PA nya banyak nggak paham saya. Paling kalau DPA itu cuma membahas mengenai perceraian, dispensasi. Paling banyak saya mau nanya. warisan, harta gono gini. Nafkah terhutang Pak. Kenapa? Nafkah terhutang. Nafkah terhutang wajib Pak. Misalnya salah satu nafkah terhutang ini dalam hal perumahan, sewa rumah, maka tetap ditanggung Mbak statusnya. Tetap menjadi tanggungan mereka. Itu kepentingan saja. Ini yang nikah siri. Nikah siri nggak ada bukti otentik Pak. Kalau kita isbatkan dulu, Kalau kita isbatkan dulu, statusnya itu nikah ulang Mbak. untuk yang sudah lewat tidak masuk nafkah terhutang ke anak, bukan ke istri. Tidak bisa Pak, karena kan nikah siri itu kan yang dirugikan itu kan yang pertama itu istri, yang kedua anak. Jadi anak nggak bisa buat akta kelahiran. Selanjutnya istri nggak bisa dapat hak harta gono gini Pak, nggak dapat apa-apa dari ini, karena nggak diakui secara hukum dan negara bahwa dia itu istrinya. Karena nggak ada bukti otentiknya menyatakan kalau si anak dan si ibu tadi adalah bagian dari si ayah tadi, atau si istri tadi adalah suami si laki-laki tadi. Jadi dia nggak bisa Ya nuntut diisbat Pak. dulu tadi. Nggak, makanya saya tadi diisbat dulu, diisbat. Setelah isbatnya berhasil, itu kan jadi waris kan? Nggak bisa Pak, karena di isbat nikah itu tanggalnya itu tanggal terbaru Pak. Iya, tanggal terbaru akhirnya kan diakui itu, ya kan? Setelah diakui kan si mati, si bapak tadi kan meninggalkan harta tinggalan, ya kan? Ya. Itu berhak kan warisnya. Sesuai tanggal terbaru Pak. Kalau yang mundur ke masa lalu nggak bisa. Oh enggak, bukan masa lalu. Orangnya masih hidup maksudnya gitu loh. Ya maksudnya
kalau mundur ke belakang nggak bisa, nggak berlaku, Pak. Berarti kan anaknya udah ada. Status isbat nikah itu kalau saya pelajari itu, Pak, nikah ulang, Pak. Ibarat kata, tapi nikah ulangnya itu di pengadilan. Tapi buku nikahnya diterbitkan lagi di KUA. Setelah isbat itu nanti di apa itu, di akte kelahiran itu jadi ada PIN-nya, Pak. Jadi di akte itu nanti diperbarui lagi, ada PIN-nya jadinya. Ada BIN-nya, tapi akta kelahirannya statusnya dispensasi, Pak. Hmm. Kalau secara logika, memang masuk dia, Pak, dalam kategori hak waris, Pak, karena dia sudah diakui oleh negara kalau anaknya itu adalah anak si bapak tadi. Iya, Kalau secara logikanya. iya. Cuma kalau secara analisis yang terjadi kemarin, yang pernah saya baca, dia nggak masuk. Kalau sesuai kompilasi hukum Islam, Pak, masuk waris nggak, Pak? Kalau sesuai dengan KHI ya, Pak. Ya. Kalau sesuai dengan KHI itu, Pak, yang terpenting dia sudah ini, Pak, sah secara agama, Pak. Iya, makanya. Iya, yang penting dia bukan zina. Kalau secara KHI. Yang paling penting dia bukan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang ini, yang haram tadi, Pak. Selain daripada itu, dia sah. Itulah yang terjadi, Pak, di bumi Kalimantan ini karena banyak yang beristri lebih daripada satu. Jadi banyak ribut, jadi perkara, kadang menjadi pidana karena waris. Gitu. Kalau di Jawa kan jarang. Kalau kita di Kalimantan kan ya istri lebih dari satu ya siri itu banyak lah seperti itu. Makanya kadang menjadi rebutan waris harus jadi pidana jadinya. Jadi mereka menuntut ya, Pak, mengenai hak warisnya. Kalau menuntut di pengadilan tuh nggak masalah. Kalau ini berantem, kalau kita yang dari polisi ini kan nggak masalah waris kan, masalah berantemnya itu kan. Kalau waris kita nggak bisa ngapa-ngapain, lain urusan kita kan gitu. Nah ini cuma berbagi pengalaman aja, Pak. Makanya kita sering diskusi di sini kan masalah seperti itu yang nafkah terhutang apa segala itu, karena kita ada pengalaman yang siri itu ketika diisbat bisa menuntut nafkah terhutang seperti itu. Makanya kadang kalau saya pelajari, Pak, kalau mengenai hak waris atau yang isbat nikah itu tergantung kebijakan dari pengadilan itu sendiri, Pak. Karena seperti seperti yang mengenai penetapan buku nikah orang tua dijadikan syarat nikah, itu sebagian dari pengadilan sebagai untuk bukan syarat nikah, untuk dispensasi nikah ya, syarat nikah. Karena sebagian dari pengadilan agama itu menerapkan kalau orang tuanya itu harus ada buku nikah orang tua, Pak. Kalau tidak ada buku nikah orang tua, maka si anak yang mau dispensasi nikah tidak bisa melakukan pernikahan. Jadi ujung-ujungnya anak yang tidak bisa menikah tadi ya tetap nikah siri akhirnya. Karena dijadikan sebagai persyaratan. Nah, dapat saya ambil analisisnya, itu tergantung kebijakan pengadilannya di tempat masing-masing mengenai ini, Pak. ya, kalau nikah siri, kalau anaknya perempuan ya wali hakim lagi. Wali hakim ya. Sudah nggak bisa, karena binnya kan bin ke ibu ya. Ya suruh negara tanggung jawab lah, ngapain bikin binnya dari ibunya kan gitu. Mungkin itu aja, Pak, maaf sudah menyimpang dari konteks kita yang beracara perdata ini. Nggak apa-apa, Pak.
sharing-sharing aja kita, Pak. Mungkin ada yang lain yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Atau kalau nggak ada lagi, ini kita tutup aja ini. Oh iya Pak. Oke. Pak Erwin, gimana Pak? Ya Pak, selamat malam Pak. Ya Pak. Saya baru sampai ini Pak di tempat tujuan tadi. Maaf tadi lagi di jalan. Oh, nggak apa-apa Pak. Iya. Sebetulnya saya ada pertanyaan Pak di dalam soal surat gugatan ya. Iya Pak, gugatannya Pak. Di mana apakah dimungkinkan misalnya di dalam surat gugatan itu memuat jadi kalau kita kan biasanya mengajukan permohonan ke hakim ya untuk melakukan gugatan itu, apakah surat gugatannya itu dimungkinkan misalnya ada dua strategi hukum yang dia istilahnya bertingkat dan bisa menjadi pilihan untuk hakim memutuskan perkara tersebut begitu. Jadi ada alternatif semacam untuk, jurisprudensi itu, Pak. Bagaimana itu maksudnya itu, Pak? semacam alternatif untuk mengambil keputusan bagi hakim begitu. Jadi apabila misalnya perkaranya diputuskan misalnya apakah perkaranya diputuskan untuk disita ataupun perkara lainnya misalnya dia diputuskan untuk membayar begitu sesuai dengan keputusan hakimnya begitu. Tetapi di dalam surat gugatan itu dicantumkan keduanya begitu Pak. Muat strategi. Apa intinya tuh Pak? Ya, apakah dimungkinkan misalnya di dalam surat gugatan itu kita memuat dua pilihan bagi hakim untuk memutuskan gugatan tersebut gitu ya, sehingga itu menjadi strategi buat kita mengajukan gugatan, buat hakim memilih salah satu putusan yang akan diambil begitu. Gugatan memuat strategi. Apakah memungkinkan? Memungkinkan Pak, karena dia ada dua ini kan, dua tuntutan yang diminta oleh penggugat tadi. Dalam hal permana, yang kedua dalam hal isinya atau materialnya. Ya, jadi kan hakim berhak mengabulkan tuntutan dari penggugat. Yang diharapkan di situ kan diharapkan dikabulkan oleh hakim mengenai tuntutan satu atau keduanya tadi ya Pak? Iya. Ya. Bisa jadi misalnya hakim tidak mengabulkan yang satu, hakim kemudian mengabulkan yang kedua begitu Pak. Kemudian kedua-duanya dicantumkan sebagai pilihan untuk hakim memilih putusannya nantinya begitu. Ya memungkinkan Pak. Biasanya hakim memuat dua itu Pak untuk dijadikan ini alasan mereka mengabulkan tuntutan Pak. Iya ya. Ya. Di dalam Oke Pak. petitum itu ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya Pak. Mungkin kalau nggak ada lagi kita tutup dulu ini Pak. Udah malam ini. Akur Pak, ini ditutup akur aja semuanya akur ini. Akur. Mantap ya.
nampaknya nggak akan ada pertanyaan lagi nih Pak. Hah? Kalau ada pertanyaan lagi, kita diskusikan sama-sama, Pak. Kalau nggak keluar, kita yang keluar. Gimana, Mungkin Pak? nanti yang kedepannya didiskusi. Izin Pak, Ya, Pak. mungkin nanti yang didiskusikan, mungkin izin, mungkin nanti yang didiskusikan itu yang contoh kasus yang seperti yang di contoh kasus yang ada itu Pak. Itu kan ada contoh kasusnya kan itu. Oh iya ya, Pak. Untuk yang diskusi keempat nanti Kalau ya, dengan Pak. contoh kasus seperti itu, sebenarnya dengan contoh kasus seperti itu apa saja yang harus digugat gitu. Ya ya, Pak. Untuk jadi bahan materi kita di Udah semua Zoom kabar. berikutnya ya, Pak ya. Apa ini bedanya Rip? Kalau sudah cukup kita tutup dulu ini, Pak. Oke Pak, akur Pak. Akur, semuanya akur ya? Siap, akur Pak. Siapa? Oke. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih untuk malam ini. Semoga kalian sehat-sehat semua. Kalau misalnya ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Nah, maklum saya juga masih belajar di tahap ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi kita ini. Saya tutup ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Pak ya. Ya. Dan rekan-rekan semua. Udah mati kayak ini ya. Dapat ini.